warganya, para sahabatnya, para dai yang menyebarkan risalahnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam barisannya yang kelak akan termention oleh Rasulullah yang siap untuk memasuki surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan, saya Retia, insya Allah akan memandu jalannya acara Jovisa Talk pada malam yang berkah ini. Oke. Oke, tapi sebelum mulai, aku mau tahu dulu nih, Sobat Jovisa berasal dari kota mana aja. Boleh nih di-spill dulu di kolom chatnya. Oke, ada yang dari Bogor, Jakarta, Aceh, insya Allah. Coba yang terjauh dari mana nih? Depok, ada yang dari Riau juga nih. Nah, Malang, Bogor, Batam, Sumatera Barat. Oke, ada lagi dari mana nih yang paling jauh selain Riau nih tadi ya, yang jauh banget Riau. Kalsel, Insya Allah. Adakah yang dari hmm, Bandung mungkin? Sumatera Barat, oke. Kalsel, oke, Insya Allah. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada ya, teman-teman semua. Oke, selain itu coba dong boleh di-spill juga saat ini kesibukan visa tuh apa sih gitu ya? Apa kuliah, kerja, atau bersekolah gitu ya? Atau kayak aku gitu ya, OTW mencari loker gitu. Kerja Kak, sibuk kerja. Coba. Kayak ada yang kuliah juga, kerja, kerja ya, kebanyakan kerja. Kuliah, ya. Sama Kak lagi cari loker. Oke, Insya Allah. Ini ya, senasib seperjuangan. Oke, kerja, kuliah sambil kerja, insya Allah multi talent banget. Oke, berarti rata-rata kuliah dan kerja ya untuk kesibukan kali ini. Oke, sebelum itu aku mau reminder dulu nih kepada Sobat Jovisa untuk mengikuti kajian rulesnya itu dilarang keras untuk merokok selama kajian berlangsung. Oke. Selanjutnya, dimohon juga untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau menuliskan hal-hal yang tidak berfaedah sepanjang kajian. Oke, demi keamanan dan kenyamanan bersama. Oke. Baik, untuk membuka acara ini, agar semakin diberkahi, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Hasan. Kepada Kak Hasan, kami persilakan. Oke, izin aku tilawah ya surat Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Jazakallahu khairan kepada Kak Hasan atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, senang sekali ya kali ini rasanya bisa menjadi host memandu acara untuk sosok yang Allah hebatkan. Untuk bisa sharing bersama pada hari ini. Oke, bersama Kak Rahma. Oke. Alhamdulillah ya, pemateri kita sudah hadir membersamai. Ya, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Rahma terlebih dahulu. Ya, beliau bernama lengkap Rahman Nurul Fadilah. Ya,
Asalnya dari kota, bentar, ya mohon maaf. Beliau bernama lengkap Rahmanur Fadilah, asal domisilinya dari Garut. Baik, beliau ini memiliki berbagai pengalaman dan pencapaian yang sangat banyak ya. Dan sekarang bekerja full time sebagai copywriter di fatherman.id Jakarta, juga sebagai freelance writer dan sosial media spesialis untuk beberapa brand di Bandung. Selain itu, aktif sebagai self-healing content creator yang menyuarakan pemikiran di sosial media, juga berkarya di Buku Nesia Yogyakarta sebagai penulis buku. Baik, untuk pengalamannya itu sangat banyak sekali dan juga achievement-nya juga ya. Ada certified counseling skill, certified therapy skill. Beliau juga melakukan penulis buku self-development tahun 2024 dan merupakan delegasi UPI untuk Brunei Darussalam sebagai juara pertama Perkasa Pantun Nusantara tahun 2017. Oke. Dan masih banyak lagi ya achievement dan pengalaman dari Kak Rahma ini yang tentunya tidak akan bisa disebutkan satu persatu. Oke. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih kepada Kak Rahma. Assalamualaikum Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Masya Allah. Halo Kak Rahma, Insya Allah. Suara aku ke... Terdengar Kak. Iya, Gimana kabarnya Kak Rahma? oh iya. Alhamdulillah luar biasa. Gimana Alhamdulillah. kakaknya kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asalnya itu domisili dari mana Kak tadi? Domisilinya di Garut, iya. Oh, di Garut. Kalau Oke. hanya kalau aku bekerja di berbagai daerah sebetulnya sekarang. Oh iya, Kode baik Kak. Allah ya. Insya Allah. Iya, Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah berkenan untuk mengisi kajian pada hari ini. iya, Masya Allah. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin nyicil bertanya lebih dulu, boleh nih silakan isi link Slido yang akan dikirim oleh leaders di kolom chat. Boleh dibantu kepada leaders untuk mengirimkan linknya. Oke, baik. Dan diingatkan juga ya, jangan lupa untuk disiapkan hatinya dan dihadirkan pikirannya sebelum kita mulai masuk ke materi. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Rahma ya, untuk menyampaikan kajiannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semuanya, apa kabar? Di sini aku pengen cek dulu ya. Biasanya nih kalau di kelas aku, kalau misalkan aku nanya apa kabar, teman-teman harus menjawabnya dengan perasaan teman-teman saat ini. Sejujur-jujurnya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman capek, tulis capek di kolom chatnya. Kalau misalkan teman-teman sedang dalam keadaan gelisah, sedih, atau misalkan bingung, tulis di kolom chatnya ya. Oke, bisa aku mulai ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Boleh sekarang ditulis di kolom chatnya. Seneng katanya. Alhamdulillah baik. Ada lagi teman-teman? Kalau misalkan ada yang capek, bilang aja capek kak, misalkan kayak gitu. Senang, senang, alhamdulillah ya Allah banyaknya senang ya. Tapi banyak juga yang capek nih ya. Oke, slide aku udah kelihatan teman-teman? Belum muncul, Kak. Belum muncul ya? Oke, kita tunggu slide-nya dulu ya. Oke, tuh ada baik, capek, katanya banyak juga yang capek ya. Alhamdulillah baik kak, tapi agak sedih juga katanya Kak Salma ya. Oke, teman-teman semuanya, apa yang teman-teman rasakan itu valid teman-teman ya. Apa yang teman-teman rasakan itu valid dan apa namanya, kalau misalkan sekarang Masya Allah udah lama banget gak gabung semua oh ya. Dan kenapa aku menanyakan ini kepada teman-teman di awal gitu ya. Apa kabar teman-teman? Bagaimana perasaan teman-teman? Bagaimana kondisi hati teman-teman?
Karena barangkali teman-teman, dari Senin sampai Sabtu kemarin, mungkin teman-teman banyaknya memendam perasaan. Mungkin teman-teman banyak merasa bahwa teman-teman misalkan dihadapkan dengan ujian yang bertubi-tubi, atau mungkin teman-teman merasa bahwa teman-teman misalkan sedang menghadapi sesuatu yang sulit diselesaikan sampai saat ini. Teman-teman semuanya, hidup ini isinya adalah kelelahan. Teman-teman, kalau teman-teman ditanya misalkan apakah teman-teman capek menjalani hidup? Ya pasti capek. Apakah saya lelah? Ya saya lelah pasti. Sedangkan kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan suatu pilihan, apakah teman-teman ingin bahagia? Ya ingin bahagia. Apakah teman-teman ingin tenang? Ya ingin tenang gitu ya. Dan sekarang misalkan realitanya kita simpulkanlah bahwa teman-teman di sini sekarang lelah, misalkan ya. Teman-teman di sini lelah, teman-teman di sini butuh curhat, teman-teman di sini butuh didengarkan, butuh disapa misalkan, butuh divalidasi emosinya. Ya, karena apa namanya? Karena memang kita sudah ada kita berhak untuk mengakui bahwa kita lelah, teman-teman. Nah, aku sekarang di sini hadir untuk teman-teman, bukan sebagai seorang ustazah, bukan sebagai, kalau misalkan teman-teman menyangka aku ustazah, aku bukan ustazah. Aku hanya seorang penulis yang pada kesempatan kali ini, yang pada sisa usiaku saat ini, Allah takdirkan aku untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait self-healing. Tentang self-healing. Bagaimana tadi kita sekarang judulnya kan nikah cepat atau nikah tepat. Ini belum bisa ditampilkan slide-nya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sudah muncul, Kak. Kenapa? Oh sudah ya. Ya maaf ya karena ini aku device-nya 2 jadi agak, oh iya udah, alhamdulillah ya. Oke. Oke teman-teman, nikah cepat atau nikah tepat ya. Boleh di next Kak. Nah ini teman-teman semuanya lihat pintu di sini? Semuanya sudah lihat pintu? Boleh di komen di kolom chatnya biar kita interaktif ya malam hari ini. Biar udah, oke. Teman-teman, aku pengen teman-teman melihat pintu ini sebagai pintu hati teman-teman yang ingin aku masuki hari ini. Pintu hati yang insya Allah mungkin hari ini Allah takdirkan untuk mendapatkan sesuatu yang hari ini Allah amanahkan untuk mencapai sesuatu, atau Allah amanatkan untuk menerima hal-hal baik yang mungkin sebelumnya belum pernah teman-teman bayangkan. Teman-teman, coba teman-teman bayangkan dan renungkan kebaikan Allah hari ini. Teman-teman, hari ini malam Senin. Malam Senin di mana besok teman-teman ada yang kerja, ada yang beraktivitas, dan lain-lain. Tapi kalau bukan karena Allah menggerakkan hati teman-teman, mungkin teman-teman tidak akan ada di majelis ilmu seperti saat ini. Lihat teman-teman sekarang, fenomena sekarang, bahkan 2 detik yang lalu atau 2 menit yang lalu, banyak sekali pemberitaan di luar sana yang mengerikan. Apakah kita masih bertanya-tanya bahwa dunia ini baik-baik saja? Dunia ini tidak baik-baik saja teman-teman sekarang. Dunia ini tidak baik-baik saja teman-teman. Dan Allah masih ngasih teman-teman semuanya kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang sejatinya ketika kita menghadiri majelis ilmu, itu malaikat sedang menyaksikan kita sekarang. Malaikat sedang menyaksikan ikhtiarnya teman-teman. Saya nggak tahu tujuan teman-teman hadir di tempat di Zoominar kali ini sebagai apa, dengan tujuan apa. Tapi tanpa alasan apapun, ketika teman-teman duduk dan mendengarkan dengan seksama, dengan semua keresahan yang teman-teman punya, itu Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Malaikat mengaminkan, teman-teman. Dan itu adalah hal yang membuktikan bahwa teman-teman di sini adalah istimewa. Teman-teman di sini layak untuk dirayakan. Terlepas dari tadi, ada yang capek, ada yang lelah, ada yang sedih, dan lain-lain. Teman-teman istimewa.
Dan tidak ada yang bisa membantah bahwa teman-teman istimewa dan teman-teman diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, saya diizinkan untuk masuk ke hati teman-teman malam hari ini saja? Diizinkan? Boleh komen di kolom chatnya? Diizinkan teman-teman? Oke, diizinkan ya. Kita next ya. Boleh Kak di next? Nah, sebelum kita jauh membahas nikah cepat atau nikah tepat, aku mau mengantarkan dulu teman-teman ke beberapa pertanyaan teman-teman. Ini pertanyaan sekarang. Teman-teman jawab pertanyaan ini. Kamu sudah ada di tingkat mana? 1. Masih meyakinkan diri untuk menikah. 2. Sudah yakin untuk menikah tapi belum ada jodohnya. 3. Sudah ada calon tapi belum paham ilmunya. Di komen aja nomornya. 1, 2, atau 3. Oh, Masya Allah ada yang 3 ya. Masya Allah. 1, 3, 1. Oke. 2, 1. Oke, banyaknya 1 ternyata ya. 80% menjawab 1 dari webinar ke webinar yang aku hadiri. Bahkan DM yang masuk teman-teman 80% teman-teman di usia 20-an, 25 itu mengeluh tentang Kak Rahma, apakah aku akan menikah ataukah apakah aku pantas untuk menikah, apakah aku harus menikah dan lain sebagainya. Mempertanyakan banyaknya. Masih meyakinkan diri apakah aku harus menikah atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita boleh untuk tidak menikah? Nah, yang masih meyakinkan diri nih, aku mau tanya ya. Oke, kita simpulkan bahwa banyaknya teman-teman di sini menjawab 1 ya. Sekarang aku tanya ke teman-teman yang masih meyakinkan diri untuk menikah. Apa yang membuat teman-teman masih meyakinkan diri untuk menikah? Coba komen di kolom chatnya. Apa alasan terbesarnya? Oke, apa alasan terbesarnya? Kenapa teman-teman masih meyakinkan diri? Apa yang membuat teman-teman ragu itu apa sebetulnya? Masih belum siap katanya. Belum siap dengan dia, takut. Oke. Masih memperbaiki diri. Pertanyaannya, kenapa teman-teman masih meyakinkan diri tadi ya? Merasa masih belum pantas. Scary katanya. Oke, banyaknya takut ya. 80% sekarang menjawab takut atau belum siap. Nggak tahu, ragu aja Kak. Yang membuat ragu karena gagal pernikahan. Oke. Oke, kita simpulkan. Mau itu ragu, mau itu belum siap, berarti ada ketakutan di sana, teman-teman. Ada ketakutan di sana yang membuat teman-teman merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan di depan sana ketika teman-teman memilih untuk menikah. Nah, hari ini sebelum kita membahas tentang bagaimana cara memilih calon apa itu bisa teman-teman akses di sekolah pranikah manapun. Tapi yang ingin aku sampaikan di pertemuan kita malam hari ini adalah aku ingin teman-teman jujur. Kuncinya adalah jujur ya di Zoominar kita hari ini. Jujur sama diri sendiri. Oke, boleh di next Kak. Oke, kita simpulkan bahwa teman-teman banyaknya takut. Teman-teman, ketakutan itu lahir dari ketidaktahuan. Sedangkan keberanian lahir dari kesediaan kita untuk belajar mengilmui diri. Ini boleh ya di screenshot atau di share di story, nanti boleh tag Instagram aku ya. Kalau teman-teman yang biasanya mau update status, boleh, silahkan. Ketakutan lahir dari ketidaktahuan, sedangkan keberanian lahir dari kesediaan kita untuk belajar mengilmui diri. Teman-teman, kita tuh kadang seringnya takut itu karena kita belum tahu ilmunya. Kita takut menghadapi sesuatu karena kita belum tahu bagaimana kita menjalaninya.
Kita takut karena kita belum paham apa yang harus kita lakukan. Jadi bagi aku, menurutku, ketakutan itu lahir dari ketidaktahuan. Aku takut nikah, Kak. Kenapa takut nikah? Ya kemarin aku lihat, Kak, belakangan ini banyak banget perceraian misalkan. Banyak banget, apa namanya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang diakibatkan dari menikah, katanya ya. Belum lagi apa misalkan, apa namanya, data yang menunjukkan bahwa sekarang lebih dari 6.000 pasangan, apa namanya, di Indonesia sudah bercerai misalkan dari data statistik. Belum lagi misalkan pengalaman hidup kita, belum lagi misalkan pengalaman orang tua kita, belum lagi misalkan pengalaman-pengalaman lain yang misalkan kita lihat sepanjang hidup kita yang membuat kita akhirnya takut untuk menikah. Teman-teman, tolong malam hari ini saja teman-teman maknai bahwa ketakutan itu lahir dari ketidaktahuan. Barangkali teman-teman takut itu karena teman-teman belum paham ilmunya. Barangkali teman-teman takut itu teman-teman belum tahu kenyataan yang baik yang sebetulnya nggak teman-teman tahu realitanya. Karena apa yang teman-teman lihat di sosmed, di TikTok, di Instagram, di Facebook, semuanya itu bisa jadi hanya rangkuman-rangkuman kecil, hanya racun-racun kecil yang mungkin pada saat itu lewat saja. Belum bisa diakumulasikan sebagai data secara keseluruhan, teman-teman. Karena apa? Karena apa yang kamu lihat bukanlah segalanya. Dan apa yang orang lain tampakkan, apa yang media, apa namanya, tampilkan di layar kaca itu juga nggak mungkin sepenuhnya. Sekarang teman-teman yang membuat teman-teman takut, misalkan perceraian, angka perceraian tinggi, tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman berkumpul dengan circle-circle positif yang sudah menikah, yang sudah misalkan, menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang sudah misalkan bertahun-tahun menikah dengan cara yang baik, dengan yang sudah mengilmui diri, yang sudah selesai dengan dirinya, teman-teman akan melihat betapa banyak sekali teman-teman pernikahan yang harmonis. Saya, teman-teman, belum menikah. Jadi kalau banyak ya yang apa namanya, yang bertanya, apa namanya, "Kak Rahma kok misalkan, sekarang, praktisi di bidang pranikah, misalkan aku self healing sebelum menikah tapi belum menikah." Ini adalah cara aku, adalah ikhtiar aku. Aku belum menikah. Maka dari itu aku, berbicara kepada teman-teman sebagai seseorang yang dulu pernah memutuskan untuk tidak menikah, teman-teman. Aku dulu pernah memutuskan untuk tidak menikah. Teman-teman usianya mungkin aku katakanlah di sini di usia 20-an, 25 ya, atau misalkan 27 misalkan. Teman-teman, ini aku mau cerita sedikit aja ya. Kenapa dulu aku memutuskan untuk tidak menikah dulu, ya, dulu. Pertama teman-teman, di usia 25 itu aku dulu, apa namanya, yang menurut orang lain usia 25 itu adalah usia yang katanya harus sudah menggapai sesuatu, harus sudah menikah, harus sudah settle, harus sudah punya pekerjaan tetap dan lain-lain. Tapi pada saat aku usia 25 dulu, aku kehilangan ayahku, aku batal menikah, aku kehilangan pekerjaanku, dan aku kehilangan orang-orang yang ada di sekitarku. Pada saat itu apakah aku terpuruk? Jelas terpuruk. Pada saat itu aku jauh sekali teman-teman, jauh sekali dengan lingkar komunitas seperti teman-teman hari ini. Masya Allah teman-teman, kalau teman-teman sekarang sudah ada di lingkar yang baik, ya Allah, tolong teman-teman syukuri. Itu adalah salah satu nikmat yang dulu aku tidak pernah merasakannya dulu, gitu ya. Aku tidak pernah mengalami fase-fase di mana pada saat usia 20 aku berkumpul dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Dulu aku sangat jauh dengan hal itu. Dan dulu aku terombang-ambing dengan diriku sendiri yang membuat aku takut dan semakin takut. Kalau kita dan semakin kita belajar ya, semakin aku belajar, ternyata ketakutan itu lahir dari ketidaktahuan. Kita kadang mempelajari sesuatu itu setengah-setengah, teman-teman. Kadang kita mempelajari sesuatu itu tidak sampai ke akar. Oh, misalkan
ada yang bilang misalkan, aku nggak mau nikah karena misalkan, ngapain aku nikah misalkan, karena kan aku nggak nikah pun aku bisa apa-apa sendiri misalkan, aku bisa menghidupi diriku, aku bahagia, aku tidak nikah misalkan aku bahagia, aku, tidak bersama pasangan pun aku bahagia, bersama pasangan pun aku bisa menghidupi diri sendiri misalkan kenapa aku harus nikah? Seperti itu kan, pasti banyak ya, banyak pemikiran-pemikiran seperti itu yang menurut aku, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang penuh dengan luka sebetulnya. Ketika kamu mempertanyakan apakah kamu boleh untuk tidak menikah, berarti ada yang salah dengan diri kamu sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena fitrah manusia itu berpasang-pasang, teman-teman. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Boleh di-next, Kak. Nah, ini kan ya, teman-teman mengalami ini enggak? Teman-teman, apakah teman-teman merasa bahwa sumber luka teman-teman ada dari salah satu ini? Sumber ketakutan kita ada di masa lalu kita ya, menurut aku. Nah, teman-teman, pikiran kita itu cenderung, mudah terbawa pada hal-hal yang negatif. Pikiran kita cenderung mudah terbawa pada hal-hal yang negatif. Dia itu, suka dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi sensitif akan hal-hal negatif. Yang membuat misalkan pikiran dan perasaan kita itu bertolak belakang atau kita sering ketakutan adalah ini, karena isi pikiran kita mungkin selama ini dipenuhi dengan memori-memori yang belum selesai, teman-teman. Sumber ketakutan kita itu ada di masa lalu kita. Jadi ketika teman-teman masih merasa bahwa misalkan kalau misalkan konsultasi ya misalkan sama aku. Kak Rahma misalkan aku, takut menikah misalkan. Ketika aku bertanya, "Kenapa kamu takut menikah?" Ketika kamu menjawab, "Aku takut karena, di gambaranku misalkan orang tuaku bercerai," misalkan. Atau misalkan orang-orang, yang menikah nyatanya misalkan, terkekang dan lain sebagainya. Oh berarti itu yang masalah adalah kamu dengan masa lalumu. Karena kalau misalkan seseorang sudah siap menikah, bagian dari pikirannya itu tidak akan terfokus pada, masa lalunya, tapi dia akan langsung berpikir, "Bagaimana caranya aku bisa, menikah? Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan calon yang sesuai dengan Allah, yang sesuai yang Allah ridhoi? Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan circle positif agar aku mendapatkan jodoh?" Itu pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran-pemikiran dari orang yang sudah selesai dengan dirinya, dari seseorang yang sudah selesai dengan rasa takutnya. Meskipun rasa takut ada, tapi ketika ada level sudah dalam level berpikir seperti itu, berarti kamu sebagian dari pikiran kamu sudah selesai di masa lalu kamu. Tapi ketika aku tadi tanya, "Kenapa teman-teman masih ragu untuk menikah?" Dan banyak yang menjawab takut, berarti ada sesuatu yang salah di masa lalu kamu, ada sesuatu yang belum kamu selesaikan di masa lalu kamu. Yang potensinya banyaknya itu dari 3 hal ini, teman-teman. Satu, orang tua, misalkan orang tuanya pernah bercerai atau misalkan tidak terlahir dari keluarga cemara, atau cinta, harapan, dan ekspektasi pernah dikhianati, misalkan dulu pernah pacaran, misalkan pernah dikecewakan atau pernah gagal. Lalu pekerjaan, ambisi, penolakan, penghakiman, misalkan kalau ini dari segi laki-laki misalkan belum mapan, misalkan, atau misalkan minder karena misalkan belum, eee, apa namanya, karena laki-laki itu harga dirinya itu pada pekerjaan, ya terletak pada pekerjaan, terletak pada apa yang ia miliki, cenderung materi kalau laki-laki persiapan pernikahannya itu, dan itu fitrah laki-laki seperti itu gitu ya. Jadi ketika kamu merasakan ini, ketika kamu pernah mengalami guncangan-guncangan misalkan, eee eee, apa namanya, dalam hal orang tua misalkan kamu melihat kejadian yang tidak mengenakan, dalam hal cinta dan harapan kamu melihat kekecewaan, dalam ambisi dan lain-lain kamu pernah ditolak, kamu pernah gagal dan lain sebagainya, itu kan mengendap sebetulnya ya di pikiran kita teman-teman. Itu menjadi sampah-sampah yang tidak terurai teman-teman, tidak terurai sehingga yang ada dalam diri kita itu takut 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 karena kita terbiasa dengan kita terbiasa tidak
mengalirkan rasa takut itu, kita jarang jujur sama diri kita sendiri, teman-teman. Kita jarang mengakui bahwa kita nggak baik-baik aja. Kita jarang ditanya, apakah kamu hari ini baik-baik aja atau enggak? Kamu hari ini baik-baik aja atau enggak? Kamu hari ini terluka atau enggak? Kita jarang ditanya seperti itu dari kecil. Bahkan kita ke diri kita sendiri sehari-hari kan jarang bertanya seperti itu, teman-teman. Coba di sini siapa yang tadi pagi-pagi pas bangun tidur nanya ke diri sendiri, apakah aku baik-baik saja? Apakah aku kecewa? Atau apa yang aku rasakan hari ini? Jarang kan sebetulnya, teman-teman. Bahkan mau tidur pun kita jarang bertanya ke diri kita. Hari ini aku kenapa? Hari ini apa yang membuat aku sakit? Hari ini siapa yang menyakitiku? Padahal itu adalah salah satu bentuk terapi, teman-teman. Adalah salah satu kunci bahwa adalah salah satu treatment untuk diri kita, untuk membuang hal-hal toksik dalam pikiran kita. Yang nanti kalau kita rutinkan itu akan menjadi penenang bagi tubuh kita, akan menjadikan kita lebih legowo ketika itu kita optimalkan, ketika kita sudah bisa jujur pada diri kita sendiri. Oke, anggaplah ini ya, anggaplah sumber ketakutan kita di sini tidak jauh dari hal ini. Boleh di next, Kak? Oke, di next. Nah, teman-teman, rasa takut, ujian, dan lain-lain itu wajar, kata aku. Dan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Teman-teman, untuk kita bisa selesai dengan rasa takut kita, untuk kita bisa selesai dengan semua keraguan kita dalam menikah, itu proses, butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh step by step untuk kita bisa mengembalikan untuk sampai di titik, oh kita sudah siap untuk menikah. Itu perjalanannya panjang sekali, butuh proses, tidak instan. Karena ada banyak sekali hal-hal di dunia ini, teman-teman boleh dituliskan ya. Ada banyak hal di dunia ini yang hanya akan bisa selesai dengan waktu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempertanyakan, kenapa ya Kak aku takut mulu, kenapa ya Kak aku selalu aku merasa bahwa aku belum siap, aku merasa bahwa aku misalkan merasakan ketidaknyamanan. Ya karena ini, karena memang kita fitrahnya seperti ini, teman-teman. Manusia itu fitrahnya harus mengalami ini. Manusia tidak akan jauh dengan perasaan-perasaan ini. Dan kita diciptakan dengan kita lemah semuanya, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang butuh sandaran. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi yang akan menguatkan kita? Maka ketika kita ketika Allah katakan kita akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, dan kekurangan, dan sampaikanlah katanya kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti sabar di sini aku kategorikan sebagai proses belajar, proses kita mengetahui sesuatu. Proses kita sabar di sini, proses kita mengolah bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan, dari ketakutan kita. Maka tadi ketakutan itu hanya bisa kita lewati dengan ilmu. Karena ketakutan lahir dari ketidaktahuan, teman-teman. Boleh di next, Kak? Nah, ini seringkali kita tidak menyadari bahwa sebetulnya bukan mereka yang membuat kita terluka. Teman-teman menyadari nggak kalau semakin teman-teman takut, biasanya teman-teman itu semakin menyalahkan. Semakin teman-teman merasa bahwa semakin teman-teman ketakutan, teman-teman semakin mencari sumber takut itu, dan ketika teman-teman ketika teman-teman terjebak di dalamnya, teman-teman akan selalu menyalahkan hal itu.
Kenapa kamu belum menikah? Misalkan, aku takut Kak, soalnya dulu ayah dan ibuku bercerai. Soalnya dulu aku pernah disakitin sama dia, misalkan. Soalnya dulu aku pernah dalam kondisi ini, kondisi itu, kondisi apa misalkan. Itu kan eksternal ya teman-teman. Itu eksternal, hal-hal kayak misalkan perceraian orang tua atau kamu pernah melihat hal-hal apa di sekitar kamu itu sebetulnya eksternal hakikatnya. Dan seringkali kita tuh nggak sadar teman-teman bahwa sebetulnya bukan mereka yang bikin kita jadi takut itu, tapi Allah yang mengizinkan luka itu terjadi ke kita teman-teman. Bahkan kita bernafas pun kan sebetulnya atas izin Allah ya teman-teman. Luka yang datang pada diri kamu, peristiwa masa lalu yang datang pada diri kamu itu tuh sudah didesain sama Allah teman-teman. Ketika kamu brojol ke dunia, pada saat kamu bayi misalkan, pada saat kamu bayi, kamu tuh lahir sudah sepaket dengan takdir, dengan porsi sedihmu, dengan porsi bahagiamu, Allah tuh sudah merancang kamu sedemikian rupa. Makanya saya benar-benar nggak setuju ya ketika misalkan ada orang-orang yang cenderung membanding-bandingkan siapa yang paling menderita dan siapa yang paling bahagia misalkan, siapa yang paling beruntung, lu mah enak misalkan, lu mah enak belum nikah, lu mah enak misalkan cobaannya segitu aja misalkan, lah gua misalkan kayak gitu ya, lu mah enak misalkan apa namanya masih bisa seneng-seneng lah, aku misalkan udah nikah ini kayak gitu misalkan datang dari orang-orang yang sudah menikah, atau kamu mah enak misalkan bisa memilih pasangan sekarang, bisa memilih apa namanya, kehidupan yang layak misalkan, lah aku misalkan seperti itu misalkan ya. Atau kamu mah cantik, gampang misalkan dapat jodohnya, ya aku gimana? Kita kan cenderung seperti itu banyaknya ya teman-teman. Padahal teman-teman, dari sejak kita lahir ke dunia, brojol ke dunia itu kita bayi pun itu sudah dititipi masalah teman-teman. Bayi punya masalah mereka sendiri kan. Ketika bayi tidak dekat dengan ibunya atau jauh dari pelukan ibunya, maka dia akan menangis. Lebih jauh lagi ketika kita sekolah, kita menghadapi dengan persoalan dengan teman-teman kita pun menangis, kita pun itu masalah untuk kita. Ketika misalkan kita naik ke SMP, kita dipermasalahkan dengan prestasi belajar kita, itu masalah untuk kita. Ketika kita SMA, ketika kita kerja, dan misalkan ketika kita sudah ada di usia sekarang, usia dewasa gitu ya, kita punya permasalahan sendiri. Maka teman-teman jangan pernah membanding-bandingkan masalah teman-teman dengan orang lain. Coba kita untuk fokus pada masalah kita, selesaikan masalah yang ada dalam diri kita, dan stop untuk membanding-bandingkan siapa yang paling menderita dan siapa yang paling beruntung. Karena bagi siapapun luka adalah luka, teman-teman. Boleh dicatat ya, teman-teman. Bagi siapapun, luka adalah luka. Dan kita semua adalah luka bagi orang lain. Bisa jadi. Aku ulangi, teman-teman. Kita semua adalah luka bagi orang lain. Kamu mungkin terluka saat ini. Kamu mungkin merasa kamu tidak berdaya selama ini. Tapi bisa jadi ada juga orang-orang yang terluka karena kamu. Bisa jadi di luar sana ada doa-doa orang yang merintih karena pernah tidak sengaja kamu sakiti. Berarti ketika kita membicarakan tentang luka, kita membicarakan tentang penderitaan, semua di dunia ini itu punya masalahnya masing-masing. Bisa jadi terluka. Semua orang di sini terluka. We live in the broken world. Kita semua hidup di dunia yang penuh tantangan. Kita sekarang ada di zaman yang penuh dengan kerusakan. Kenapa kita harus membanding-bandingkan siapa yang terluka dan siapa yang lebih beruntung? Seperti itu ya, teman-teman. Boleh, next. Sekarang ada selanjutnya dari aku ya. Nah, ini. Boleh sekarang teman-teman kembali lagi komen di kolom chatnya ya. Coba teman-teman tuliskan alasan kenapa kita harus menikah. Coba, aku pengen tahu dulu jawaban teman-teman. Kenapa sih sebetulnya kita harus menikah, teman-teman? Ini supaya aku mungkin sehari-hari teman-teman tidak banyak ditanya tentang hal ini gitu ya, sebelum kita memilih pasangan, karena menikah adalah ibadah terpanjang. Oke, ada yang lain?
agar ibadahnya lengkap. Oke. Tuntutan orang tua menyempurnakan separuh agama untuk melengkapi, menyempurnakan. Oke. Ingin menyempurnakan ibadah, Masya Allah. Mencari ridho Allah, Masya Allah. Banyak pahala di dalam pernikahan, Masya Allah. Semuanya, teman-teman. Semua pertanyaan, semua jawaban teman-teman itu betul, teman-teman. Kenapa kita harus menikah? Ya. Dan teman-teman, menyempurnakan untuk menghindari, lebih banyak barokah di dalamnya. Betul, semua jawaban teman-teman betul. Aku katakan semua teman-teman yang ada di sini sudah paham tujuan teman-teman untuk menikah. Tujuan realnya gitu ya, adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Teman-teman, Islam adalah satu-satunya agama yang memerintahkan kita untuk menikah, teman-teman. Perintahnya langsung datang dari Allah di Quran surat Ar-Rum tadi, ayat 11. Teman-teman, kalau teman-teman mengkaji tentang kenapa Allah memberikan perintah gitu ya, kata perintah di sini. Perintah itu adalah ketika kita mengerjakannya, ketika kita tidak mengerjakannya, berarti akan ada sesuatu, akan ada suatu konsekuensi yang harus kita hadapi. Sekali lagi aku ulangi, kenapa kita harus menikah? Karena Islam memerintahkan kita, agama memerintahkan kita, bahkan Allah memerintahkan kita dalam Quran surat Ar-Rum tadi yang dibacakan di awal untuk menikah. Karena perintah itu langsung datang dari Allah. Ketika perintah datang dari Allah, ketika kita tidak mengerjakannya, itu dikhawatirkan atau pasti ada sesuatu yang akan kita yang akan terjadi ketika kita tidak melakukannya. Entah itu misalkan konsekuensi, entah itu misalkan akibat, atau entah itu misalkan ada kesalahan atau ketidaklengkapan ketika kita tidak mengerjakannya, teman-teman. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk sesuatu, itu pasti ada manfaatnya, ya teman-teman. Contohnya begini teman-teman, perintah untuk sholat. Sholat itu kan tiang agama. 5 waktu yang Allah tekankan kepada kita, yang Allah wajibkan untuk kita, itu kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu melindungi seluruh bagian dalam diri kita, baik itu fisik ataupun psikis, teman-teman. Kalau kamu tidak sholat, maka kamu tidak akan hidup. Katakanlah seperti itu. Sholat ini mohon dicatat ya teman-teman. Sholat itu adalah tali penghubung, teman-teman. Sholat adalah tali penghubung antara kamu dengan Robmu. Sholat adalah tali penghubung antara kita dengan Allah. Ketika tali penghubung ini putus, maka putuslah sudah kehidupan kita. Ketika pondasinya itu rubuh, maka rubuhlah semua ingin dan angan kita, semua kehidupan kita, semua hal-hal dalam hidup kita akan berjalan tidak sesuai dengan rencana kalau kita tidak sholat. Tapi Kak, di luar sana kan ada yang nggak sholat misalkan, tapi ternyata dia bisa mengerjakan apa yang dia inginkan, dia bisa menggapai semua mimpi yang dia inginkan, teman-teman. Ujian dari Allah itu tidak hanya dalam bentuk hal-hal yang menyakitkan atau ketidaknyamanan. Tolong dicatat baik-baik ya teman-teman. Ujian dari Allah itu tidak hanya datang berupa kemalangan, ketidaknyamanan, kesedihan, tapi kebahagiaan itu juga bisa menjadi ujian dari Allah. Makanya ada istilahnya istidraj. Istidraj itu adalah hal di mana ketika kamu bahagia, justru itu adalah ujian. Ketika kamu melihat misalkan di malam Senin ini ya, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin ada yang pacaran dan lain-lain. Apakah mereka misalkan diuji? Ya diuji. Bahkan saya mengisi materi di depan teman-teman ini juga adalah ujian. Jadi ujian itu bentuknya tidak hanya kemalangan, teman-teman. Kebahagiaan pun yang kita kira kita kebebasan dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi ujian untuk hidup kita.
termasuk ketika kita memilih untuk tidak menikah karena hal-hal yang tidak sifatnya syar'i. Jadi kenapa kita harus menikah? Kalau teman-teman sekarang ditanya kenapa teman-teman harus menikah, kenapa teman-teman harus menikah? Yaitu tadi karena perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Dan kadang kan ada orang yang kebanyakan kan banyak ya teman-teman yang berpendapat bahwa kan nikah kan sunnah, berarti nggak wajib dong. Ya kalau aku nggak nikah juga nggak apa-apa kali ya gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan sunnah kan kalau aku nggak dikerjain nggak apa-apa. Itu pemikiran yang salah teman-teman. Pemikiran yang keliru. Seringkali orang-orang zaman sekarang mengelabeli sunnah itu sebagai opsi. Ya udah deh kalau gue nggak ngerjain itu juga nggak apa-apa kan sunnah. Padahal hakikatnya sunnah itu adalah tata cara hidup Rasulullah yang harus kita lakukan juga sebagai umatnya. Teman-teman, di akhir zaman atau nanti di akhirat, kita sangat membutuhkan syafaat Rasul. Bagaimana kita akan memperoleh syafaat Rasul kalau Rasul nggak kenal sama kita? Bagaimana Rasul akan kenal kita kalau kita nggak menjalankan sunnahnya? Bagaimana kita mau menjalankan sunnahnya kalau kita masih berbelit-belit antara kita tidak mempelajari mana yang harus kita lakukan dan kita hindari. Jadi kenapa kita harus menikah? Ya karena itu perintah Allah yang dijalankan oleh Rasul. Adapun misalkan, tapi Kak di zaman Rasulullah kan ada orang-orang yang tidak menikah. Ya tapi kan kamu berbeda. Kalau orang-orang di zaman Rasul, ada salah seorang waktu itu yang memutuskan untuk tidak menikah. Itu karena untuk menuntut ilmu kalau tidak salah ya dan lain sebagainya. Tapi kan kita manusia teman-teman. Kita hidup di zaman ini, kita punya kapasitas yang berbeda dengan manusia di zaman Rasulullah. Bahkan dengan Rasul pun kan kita dengan orang-orang di zaman Rasul pun kan kita berbeda gitu ya dengan kita yang sekarang. Seperti tingkatan rasa sakit atau misalkan tingkatan keilmuan kita berbeda. Kalau dulu mereka misalkan yang tidak menikah bisa menggantinya dengan ibadah terus-menerus, apakah kita mampu beribadah sebagaimana mereka beribadah? Itu kan belum tentu gitu ya. Jadi jangan terlalu mempertanyakan sesuatu yang jangan terlalu mempertanyakan sesuatu untuk menutupi alasan bahwa kita tidak siap sebetulnya atau kita takut sebetulnya untuk menikah. Kalau misalkan kenapa kita harus menikah, ya perintah Allah yang juga dilaksanakan oleh Rasulullah sudah sampai sana gitu ya. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Itu perintah Allah dan jelas suratnya. Karena kan adapun hukum menikah teman-teman. Hukum menikah itu kan sebetulnya wajib juga apabila kita sudah ba'ah. Ketika kita sudah secara mental kita sudah secara lahiriah kita sudah balik. Kita sudah misalkan punya finansial, kita sudah punya kebutuhan, punya keinginan untuk misalkan misalkan untuk dari segi kebutuhan biologis kita harus terpenuhi. Karena apa? Karena itu fitrah. Dan ketika kita menyalahi fitrah, maka biasanya ada sesuatu yang nggak beres di diri kita, teman-teman. Contohnya misalkan seorang gay misalkan, atau seseorang yang seperti perempuan misalkan, itu kan LGBT itu hadir ketika seseorang beralasan ya misalkan aku terlahir di tubuh perempuan, padahal ada sesuatu, ada dysfunction di sana gitu ya yang tidak mereka ketahui. Dan ketika mereka menyalahi fitrah laki-laki atau fitrah perempuan, maka ada yang tidak beres dalam diri mereka, teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa menyepakati bahwa
Menikah itu menjadi wajib ketika kita sudah ba'ah, ketika kita sudah bisa kita sudah butuh, apa namanya, kebutuhan biologis. Ketika kita sudah, apa namanya, bisa misalkan menghidupi, orang lain untuk laki-laki gitu ya. Ketika kita sudah, lahir batin misalkan kita sudah butuh untuk ditemani, butuh untuk, apa namanya, menyalurkan misalkan keinginan biologis kita, itu menjadi wajib. Menikah juga bisa menjadi haram, teman-teman. Kalau misalkan kita meniatkan menikah untuk hal-hal yang tidak baik, kan banyak ya sekarang contoh-contohnya. Menikah misalkan untuk kebutuhan politik itu banyak sekali teman-teman di luar negeri pernikahan yang seperti itu. Atau menikah untuk mencelakai orang lain misalkan, untuk dijadikan apa-apa itu banyak sekali di luar negeri peristiwa seperti itu. Buat teman-teman yang nonton drakor nih pasti banyak ya yang melihat bagaimana apa namanya, pernikahan itu dijadikan sebagai kebutuhan politik, itu menjadi haram gitu ya. Ketika menikah, untuk alasan hukum menikah untuk alasan seperti itu. Tapi ketika kita menikah hanya karena kita takut, ketika kita tidak menikah hanya karena kita takut, hanya karena kita belum selesai dengan diri sendiri, maka nanti kita akan ditanya sama Allah, "Kenapa kamu belum selesai sama dirimu? Kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak, berusaha?" Misalkan seperti itu. Akan dipertanggungjawabkan, teman-teman, sama Allah ketika kita memilih untuk tidak menikah. Bahkan kalau teman-teman, nonton apa namanya, kajian-kajiannya Ustadz Umar Mita pernah mengatakan bahwa ketika kita memutuskan untuk tidak menikah dan kita misalkan masih punya orang tua ataupun orang tua kita sudah meninggal misalkan, maka itu nanti orang tua kita itu akan ditagih. Kenapa anakmu tidak menikah? Kenapa anakmu sampai tidak menikah? Kenapa anakmu selama hidupnya tidak apa namanya, tidak kau nikahkan? Karena kan orang tua kita itu sebetulnya dititipi tugas untuk menikahkan kita. Baik itu ayah kita atau ibu kita. Misalkan ayah saya sudah meninggal, maka estafet amanah dari Allah untuk menikahkan anak itu turun ke ibu saya. Karena ayah saya sudah meninggal, ibu saya harus menikahkan saya. Dan apakah misalkan kewajiban itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Akan. Nanti ayah saya akan ditanyakan, kenapa anakmu belum menikah? Kenapa anakmu memilih tidak menikah misalkan ya, kalau misalkan saya memilih untuk tidak menikah misalkan dulu gitu ya. Dipertanggungjawabkan teman-teman. Maka untuk apa kita memilih untuk tidak menikah? Kalau semua definisi menikah dalam agama, semua ayat yang menjelaskan tentang pernikahan itu semuanya kebaikan sebetulnya teman-teman. Adapun yang terjadi di dunia ini saat ini teman-teman, itu adalah ujian. Yang justru adanya ujian harus semakin meyakinkan kita bahwa kita apa namanya, layak untuk menikah. Kita pantas untuk berpasangan, kita pasti punya pasangan, kita pasti Allah dekatkan dengan jodoh kita, kita pasti punya seseorang yang Allah takdirkan untuk kita, teman-teman. Ya, boleh di next, Kak? Oke, ini ya surat Ar-Rum. Boleh di next lagi? Nah, ini. Aku sekarang pengen tanya lagi ke teman-teman. Apa sih teman-teman yang sebetulnya teman-teman harapkan dari menikah? Coba ditulis lagi di kolom chatnya. Teman-teman sebetulnya pengen nikah tuh biar apa sih sebetulnya teman-teman? Baik. Oke, teman-teman sebetulnya pengen nikah tuh biar apa sih teman-teman? Harapannya setelah menikah tuh teman-teman ingin apa? Mendidik generasi. Oke, Masya Allah. Partner ibadah. Oke. Biar ada yang biayain. Sama teman di nggak salah, betul itu, betul. Ingin dibimbing dan punya partner. Oke, memiliki teman bicara. Oke, semua ini teman-teman, karena kita terbatas waktu ya, aku akumulasikan semua ini adalah bentuknya adalah kebutuhan, teman-teman. Boleh di next? Nah, ini teman-teman lihat.
Teman-teman, kita menikah itu kan gak mau masuk surga sendirian, Masya Allah. Itu adalah tujuan tertinggi itu. Teman-teman, apa yang teman-teman tuliskan tadi atau mungkin mewakili yang lain, yaitu adalah kebutuhan semuanya. Kebutuhan ingin ada yang menafkahi, tadi ingin ada yang membersamai, ingin ada teman partner hidup, ingin bisa ke surga bareng, ingin bisa beribadah dan menabung amal dengan baik, ingin menjadi ibu, ingin apa ya. Itu kan sebetulnya kebutuhan ya. Karena apa? Karena kita tuh dalam Islam tuh kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki tuh punya fitrah, teman-teman. Dan itu ada dalam teori kebutuhan dasar manusia. Teman-teman yang belajar psikologi, yang belajar tentang sosiologi itu ada. Kebutuhan dasar manusia, makan, minum, istirahat, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan dicintai, kebutuhan dihargai, kebutuhan untuk berkembang dan mencapai potensi tertentu, termasuk untuk mempunyai keturunan. Itu semua adalah kebutuhan dan itu semuanya teman-teman ada dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ar-Rum. Agar kamu merasa tentram kepadanya. Pada akhirnya teman-teman kan, semua kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang teman-teman sebutkan tadi adalah supaya diri teman-teman tenang kan sebetulnya. Kalau teman-teman nggak tenang, mau teman-teman punya uang 1 M pun teman-teman akan gelisah gitu kan. Kalau teman-teman nggak tenang, apa yang orang lihat bahagia tuh nggak akan berarti apa-apa teman-teman. Maka apa? Maka sebetulnya pernikahan itu adalah untuk tenang. Karena apa? Teman-teman boleh dicatat ya, hati yang tenang, teman-teman. Hati yang tenang akan menyelesaikan banyak hal, teman-teman. Bahkan setiap hari, teman-teman, dalam salah satu riwayat itu disebutkan juga oleh Ustadz Subhan Bawazir, bahwa setiap hari, teman-teman boleh dicatat, semua anggota tubuh kita itu berdialog pada hati kita. Wahai hati, aku bergantung padamu. Maka sumber dari semua ketakutan, sumber dari semua kehidupan kita dan kebutuhan kita, itu ada di hati yang tenang. Karena hati yang tenang akan menyelesaikan banyak hal. Dan ketenangan yang paling kita butuhkan, ketenangan yang komplit gitu ya, akan kita dapatkan hanya dengan menikah, teman-teman. Tadi banyak yang ingin menggapai surga, ingin mendapatkan kebahagiaan partner dan lain-lain. Iya. Kenapa kita tenang? Karena semua dalam aktivitas saat kita setelah menikah itu mengandung pahala. Kita ngedip, kita cantik di depan pasangan pun itu mengandung pahala. Kita mencium kening pasangan kita setelah dia selesai sholat Jumat itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ketika kita menyediakan kita hanya senyum, kita hanya berkedip misalkan kepada pasangan kita, itu mendatangkan banyak kebahagiaan, mendatangkan banyak berkah. Maka apa yang tidak nikmat dari menikah, teman-teman? Boleh nih next ya, karena kita terbatas waktu. Nah ini menurut aku teman-teman kesimpulannya. Pernikahan sakinah itu lahir dari diri yang sakinah. Artinya bagaimana bisa kita mendamba pernikahan yang penuh ketenangan kalau hati kita masih dipenuhi kegelisahan. Bagaimana pernikahan bisa diberkahi jika menjemputnya dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Maka tadi, sebelum kita memilih nikah cepat atau nikah tepat, nikah memilih siapa pasangan kita harus berpusat ke hati kita dulu, teman-teman. Teman-teman mau belajar di sekolah pranikah manapun, mau yang di ITB, mau yang di Productive Marriage, mau di mana, di Ustadz Khalid, mau di Ustadz Umar Mita, semuanya pasti itu modal utama dalam kita untuk sebelum kita menikah. Itu kurikulumnya itu adalah kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri, teman-teman. Harus tenang dulu. Dan bagaimana kita untuk tenang? Ya itu tadi, kita harus jujur sama diri sendiri kita, teman-teman. Kita harus mulai mengurai apa yang sebetulnya kita takutkan, apa yang sebetulnya terjadi dalam hidup kita, apa yang sebetulnya selama ini nggak kita akui dalam hidup. Seperti itu, teman-teman. Ini boleh ya di screenshot, boleh di tag nanti di Instagram aku, nanti aku repost. Ya, jadi itu teman-teman ya, pernikahan sakinah itu lahir dari diri yang sakinah. Kalau kamu mendambakan pernikahan yang sakinah, sakinah itu ketenangan, yang penuh dengan ketenangan, maka kamu harus tenang dulu. Kalau kamu belum tenang, kamu akan sulit mencari seseorang, kamu akan sulit diantarkan pada takdir baik, kamu akan sulit
mendapatkan keluarga yang harmonis setelah nanti kamu menikah? Karena apa? Jawabannya ada di slide berikutnya, boleh Kak? Nah ini, hati yang marah, ini harus dicatat ya teman-teman. Hati yang marah akan membakar habis semua ingin dan angan kita dalam hidup kita. Teman-teman, kalau teman-teman belum beres sama hati teman-teman, itu akan mempengaruhi teman-teman, hubungan teman-teman dengan diri teman-teman sendiri, hubungan teman-teman dengan pasangan teman-teman nanti, hubungan kita dengan anak nanti, hubungan kita dengan mertua kita, bahkan hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Teman-teman coba renungkan ya, banyak ketidakberhasilan pernikahan itu bukan berarti karena pernikahannya yang salah, teman-teman. Tapi karena semua orang di dalam pernikahan itu, pasangan yang menikah di dalamnya itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang masih ganjal, ada sesuatu yang belum rilis sebelum mereka menikah. Maka kenapa menikah tidak boleh buru-buru? Ya seperti ini. Karena hati yang belum tenang atau hati yang marah itu akan membakar habis, akan mempengaruhi teman-teman hubungan kita dengan orang lain. Karena apa? Karena ini, apa namanya, ketika kita belum selesai dengan diri kita, maka itu akan mempengaruhi banyak hal. Bahkan kemarahan kita, ketidakselesaian kita dalam hidup itu akan terwariskan kepada anak-anak kita ketika kita belum beres sama diri kita. Maka boleh next, Kak. Nah ini, bagaimana kita akan tahu tujuan kita kalau kita sendiri belum tahu kebutuhan kita. Tadi kalau kita nggak tenang, kita nggak akan tahu kita butuhnya apa. Kalau kita belum tahu butuhnya apa, kita nggak akan bisa menetapkan kriteria pasangan mana yang akan kita nikahi. Kita nggak akan tahu laki-laki seperti apa yang ingin kita nikahi karena kita belum tahu diri kita. Kita belum tahu kebutuhan kita. Kita nggak jujur bahwa kita pernah terluka, kita marah, kita butuh disayangi, butuh dimengerti, kita orangnya pemarah misalkan, diakui saja. Kita tuh kadang seperti itu teman-teman. Jadi tadi poin utamanya adalah di hati kita. Hati kita perlu tenang. Karena hati yang tenang akan menyelesaikan banyak hal ya. Boleh di next. Nah, oke. Jadi apa nih Kak kesimpulannya gitu ya? Dari nikah cepat atau nikah tepat? Cepat di sini menurutku adalah teman-teman cepat mempersiapkannya. Supaya apa? Supaya ketika persiapan pernikahan itu, nah ini, persiapan pernikahan itu harus cepat agar kita bisa memilih pasangan yang tepat. Kenapa kita harus memilih pasangan yang tepat agar pernikahan kita selamat? Jadi cepat dan tepat di sini adalah cepat mempersiapkannya supaya kita bisa tepat dalam memilih, teman-teman. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin. Apakah ini sudah banyak dilakukan oleh banyak orang? Sangat banyak. Teman-teman saya yang sudah menikah, lingkungan saya saat ini adalah orang-orang yang Masya Allah, teman-teman. Bertahun-tahun menjalani hidup dengan pasangan yang sama, dengan keluarga yang harmonis, karena mereka menjemput dengan cara yang baik, mereka mengilmui diri dengan baik. Ini persiapan pernikahan itu harus cepat agar kita bisa memilih pasangan yang tepat untuk pernikahan yang selamat. Itu saja dari aku, teman-teman, untuk malam hari ini. Silahkan aku kembalikan kepada MC karena kita terbatas waktu. Jadi pertanyaannya boleh hanya 2 pertanyaan ya. Sisanya boleh teman-teman yang masih ingin bertanya, aku open di DM aku di Instagram aku @___RNF. Ya, silakan Kak MC. Insyaallah, tabarakallah, jazakillahu khair Kakak atas pemaparannya yang begitu luar biasa dan insightful banget ya, begitu inspirasi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Teman-teman boleh bertanya, langsung raise hand, atau boleh ketik pertanyaan di link Slido ya. Nanti leaders akan share linknya di kolom chat, dan nanti akan saya bacakan satu persatu untuk dijawab langsung oleh kakak. Oke. Untuk yang mau raise hand dan yuk buka. Jadi ada virus ini yang masih mengganjal atau yang ada yang ingin didiskusikan boleh banget. Oke, di sini udah ada 2 nih yang raise hand.
Oke, pertama di sini di aku ada Kak Alma Alifiani. Oke, boleh Kak? Boleh langsung on mic-nya ya? Ya, Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma dan Kak Ritia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, materinya sangat insightful. Kebetulan juga saya juga merasa terjawab gitu ya dengan materi pada hari ini. Sebenarnya saya juga mau tanya gitu ya, Kak, kalau misalkan kita sebagai muslimah gitu di era sekarang, em, kalau kita mau bicara realita buat apa ya, buat mencari jodoh mungkin bukan masalah mudah tidak mudah ya, tapi ya gimana caranya kita bisa menemukan yang tepat gitu. Dan em, di era sekarang ya banyak disruption, banyak hal-hal yang mungkin mengganggu mungkin akidah baik dari diri kita dan juga calon pasangan kita. Itu gimana sih caranya kita bisa dapat yang sesuai dengan ridho Allah dan diri kita gitu. Jadi kita bisa capailah itu tenang dalam pernikahan karena ini hal yang paling challenging sebelum kita bisa akhirnya menikah dan ta'arufnya juga kira-kira yang bisa kita lakukan seperti apa ya ikhtiarnya. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Oke, aku jawab dulu satu-satu ya Kak ya. Silakan, Kak. Salah satu caranya itu adalah kita harus mengganti circle pertemanan kita. Kita harus mengganti lingkungan kita. Jadi kalau misalkan nih banyak banget ya yang bertanya ke aku, apakah Kak Rahma, sebatas mana sih sebetulnya seorang perempuan itu harus berikhtiar untuk menikah? Jawabannya adalah sebanyak apa kamu berproses gitu ya untuk mencari lingkungan atau mencari circle terbaik yang menurutmu dekat, yang paling dekat dengan Allah gitu ya. Jadi tahapannya itu ketika kamu sudah mungkin siapa tadi namanya, Kakak sudah ada keyakinan untuk menikah. Terus aku bingung sebetulnya Kak, misalkan dengan keadaan zaman hari ini harus seperti apa. Maka yang harus kamu lakukan pertama itu adalah mengganti circle kamu atau kamu mencari circle yang di dalamnya itu yang paling dekat dengan Allah. Ya. Kamu cari pergaulan yang paling dekat dengan Allah. Kamu datangi majelis-majelis ilmu atau misalkan di Jovisa saat ini juga bagian dari Mohon maaf, Kakak masih di unmute. Oke. Yang tadi kedengeran nggak? Tadi yang terakhir Kak belum Oh, tersambung. yang tadi ya. Jadi yang pertama adalah ganti circle kamu. Masuk kepada circle-circle yang paling dekat dengan Allah. Kalau kamu sudah meniatkan nikah dan kamu sudah meminta, ini cara aku ya dulu, ya Allah tolong dekatkan saya pada circle-circle yang membuat saya sadar bahwa denganmu itu sungguh dekat, bahwa keinginan hamba untuk menujumu itu dekat, bahwa ada loh orang-orang yang sama-sama berproses seperti hamba, bahwa ada loh titik cahaya atau cahaya terang yang akan mengantarkan hamba pada pernikahan. Tolong dekatkan hamba dengan itu ya Allah. Insya Allah nanti diantarkan sama Allah ke circle-circle yang baik. Maka kalau misalkan di tengah hiruk pikuk dan banyak sekali kan sekarang ya ujian-ujian kita akhir zaman, maka cari circle yang paling mendekat kepada Allah. Kamu bebas mau online mau offline, silahkan datangi sebagai seorang perempuan. Datangi circle-nya, datangi majelis ilmu itu. Pertama itu. Yang kedua adalah ketika kamu sudah apa namanya masuk ke circle itu, kamu kan akan tahu ya, akan punya banyak ilmu, kamu akan belajar di sana, kamu akan dengan sendirinya Allah antarkan untuk mengilmui diri kamu. Ketika kamu sudah mengilmui diri, kamu mulai bertanya-tanya sebetulnya kebutuhan aku itu laki-laki yang seperti apa yang aku butuhkan. Nah, di sini biasanya kebimbangannya. Ketika kamu menetapkan kriteria laki-laki seperti apa yang kamu butuhkan, itu kamu juga harus berangkat dari kebutuhan kamu sendiri. Ketika kamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan, kamu akan tahu laki-laki seperti apa yang kamu butuhkan. Maka ketika menetapkan kriteria, ini boleh dicatat teman-teman ya. Ketika kamu menetapkan kriteria, bagi menjadi 3 bagian. Kriteria wajib, kriteria kriteria wajib, kriteria tidak wajib, kriteria yang tidak ada pun tidak apa-apa gitu ya.
Salah. Kriteria wajib, kriteria yang bisa didiskusikan, dan yang ketiga kriteria yang tidak ada pun tidak apa-apa gitu. Misalkan kriteria wajibnya, aku sudah belajar nih Kak, aku sudah ada misalkan di Jovisa, misalkan sekarang saatnya aku menjalankan tugasku mencari ikhwan misalkan gitu ya, yang sesuai dengan kriteriaku. Ini aku belum dulu bahas ke ta'aruf ya, sebentar dulu. Apakah kita boleh sebagai perempuan? Boleh gitu ya. Kita tadi kriteria wajib misalkan, kriteria wajib aku Kak, aku tidak mau laki-laki yang perokok. Oke, itu kriteria wajib. Lalu kriteria misalkan yang bisa didiskusikan, jarak rumahku misalkan Kak, aku cuma bisa di Bandung aja misalkan, aku nggak boleh jauh-jauh sama orang tuaku gitu ya. Berarti itu masuk ke kriteria yang bisa didiskusikan. Kenapa bisa didiskusikan? Karena bisa jadi calon kamu itu bisa kompromi dengan kamu gitu ya. Lalu misalkan kriteria yang nggak ada pun nggak apa-apa Kak, misalkan. Ini biasanya di fisik nih, yang kayak yang misalkan, Kak aku pengen misalkan cowok tuh yang lebih tinggi dari aku, misalkan fisiknya, itu boleh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu misalkan mengkriteriakan seperti misalkan, eh aku pengen yang lebih tinggi dari aku, tapi ketika misalkan kamu memilih, ketika agamanya baik gitu ya kan, ketika dia misalkan bertanggung jawab dan bisa menjadi imam, tapi kekurangannya hanya di sini, maka kamu tempatkan misalkan di, kalau enggak tinggi pun nggak apa-apa, misalkan seperti itu ya, asal misalkan dua ini wajib. Jadi itu kedua adalah menetapkan kriteria dari kebutuhan kamu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kamu sudah tahu kebutuhan kamu apa, aku orangnya misalkan aku pribadi ya, Rahma misalkan asma, Rahma nggak bisa sama yang perokok. Rahma misalkan cuma bisa di Bandung aja, karena orang tua Rahma misalkan maunya Rahma dekat sama Rahma. Seperti itu misalkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini akan bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah jujur sama diri kamu sendiri. Kamu orangnya gimana, kamu sifatnya seperti apa, dan itu adalah proses sambil kamu mengilmui diri tadi bersama orang-orang yang sevisi, yang punya frekuensi yang sama kamu, dan insya Allah Allah akan antarkan dengan vibrasi, dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu kalau kamu berikhtiar mengganti circle kamu. Lalu yang selanjutnya, pilih, kalau misalkan sekarang teman-teman merasa, aku menyadari ya teman-teman, aku menyadari bahwa kesempatan kita sebagai perempuan untuk mencari jodoh itu terbatas. Karena pertama kita perempuan ya, yang fitrahnya mungkin inginnya diperjuangkan seperti itu ya. Tapi teman-teman, sah-sah saja ketika kamu misalkan berikhtiar mencari gitu ya. Tapi dengan adab, ada adabnya ya. Ini kalau misalkan nanti teman-teman ikut kelasku lagi, kelas pranikah misalkan, ada kelas tips-tips ta'aruf yang bisa aku kasih gitu ya untuk kita sebagai perempuan dalam mencari jodoh, biar kesannya tuh nggak confess duluan gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang itu ada teman-teman. Ini aku bukan promosi atau apa gitu ya. Sekarang itu banyak seperti Ustadz Khalid. Ustadz Khalid punya Mawadah. Ustadz Khalid punya Mawadah. Terus Ustadz Abu Tausika punya Rumaiso. Biro Jodoh Rumaiso. Atau ada biro-biro ta'aruf yang bisa memfasilitasi teman-teman yang sudah berkeinginan untuk menikah tapi bingung mau cari jodoh yang mana. Tapi misalkan Kak, ya Allah, misalkan ngeri banget ya sampai misalkan harus ke biro jodoh. Loh ya kenapa? Karena kan ikhtiar itu bisa dari mana aja ya teman-teman ya. Rasul itu pernah bilang, kata Ustadz Hanan Ataki, kita itu cari yang terdekat dulu. Ya, kita itu cari yang terdekat dulu. Iya takut Kak kalau terlalu jauh. Iya, ada tahapannya ya. Kita cari dulu yang terdekat. Cari dulu yang terdekat, misalkan ada nggak nih saudara jauh kita yang misalkan bukan bukan termasuk mahram kita, itu ada nggak di keluarga kita yang belum menikah. Coba tanya orang tua kita. Kita kan ikhtiar ya. Yang namanya ikhtiar tuh harus semaksimal mungkin. Tanya orang tuanya ada nggak misalkan. Orang tuanya ada. Ada nggak yang belum menikah dan sesuai dengan kita misalkan. Lalu lebih jauh lagi misalkan ke teman kita yang sudah menikah. Teman-teman ya, tips dari aku ya, kalau misalkan teman-teman mencari calon dari teman, itu diusahakan kepada orang yang sudah menikah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari calon ke yang sudah menikah,
Jadi misalkan teman suaminya atau teman istrinya itu biasanya lebih objektif gitu penilaiannya gitu ya. Cari itu. Kalau misalkan dari teman misalkan udah nggak ada, teman-teman bisa cari ustadz. Siapa misalkan ustadz yang teman-teman percaya atau kajian-kajian siapa yang teman-teman apa namanya datangi, itu cari. Ya itu datangi teman-teman, bisa kabarin ustadznya. Atau misalkan tadi terakhir lewat biro jodoh bisa teman-teman. Dari Ustadzah Khalid gitu ya di Masjid Al-Latif kalau tidak salah juga ada. Terus di Rumaiso di HSI Sakinah itu nanti itu ada teman-teman. Biro jodoh kredibel yang syar'i. Itu syar'i ya. Jadi ta'arufnya itu sebetulnya bukan online random gitu enggak. Nanti offline gitu ya, kita bertatap muka dan lain sebagainya sesuai dengan syariat gitu ya. Makanya tidak ada istilah kucing dalam karung sebetulnya dalam ta'aruf itu teman-teman. Karena prosesnya itu sebetulnya baik. Prosesnya itu sebetulnya bertahap dan itu dijalani seobjektif mungkin sebetulnya kalau teman-teman apa namanya dari saya ya sebagai yang sudah menjalani ta'aruf. Prosesnya itu sangat sangat baik, bahkan sangat sesuai dengan kondisi zaman sekarang ya. Kita nggak butuh basa-basi, kita butuh sesuatu yang misalkan bisa dideteksi dengan cara yang benar. Itu ta'aruf itu jalan terbaik, teman-teman. Itu tahapannya seperti itu. Jadi kakak tadi yang bertanya, kalaulah kamu merasa sekarang misalkan aku harus kemana? Mulai dulu dari tadi, cari circle positif dulu gitu ya. Lalu tadi tetapkan kriteria, kenal diri kamu, kebutuhan kamu apa. Baru tadi nanti kamu beraksi gitu ya. Apakah boleh? Boleh. Kita sebagai perempuan tuh boleh gitu ya. Bolehkah kita mengajukan CV terlebih dahulu misalkan ke laki-laki? Boleh. Tapi dengan perantara gitu ya. Kan Siti Khadijah juga gitu ke Rasulullah. Gak langsung ke Rasul, Rasul misalkan confess ke Rasul aku ingin menikahimu kan enggak. Diperantarai seperti itu ya. Seperti itu juga kita sebetulnya boleh. Tapi syaratnya ada apa? Perantara. Seperti itu ya. Itu mungkin jawabannya ya. Jazakallah khair Kak jawabannya. Oke, tadi jadi ada yang pertama cari circle yang baik ya, kemudian tentukan kriteria dan beraksi ya. Oke, bagaimana Kak Alma? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah, insya Allah sudah. Terima kasih banyak, Kak. Alhamdulillah. Ya, Oke, makasih juga sama-sama. Kak. Oke, gimana nih? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada satu kali lagi nih kesempatan. Boleh langsung raise hand aja agar didahulukan. Raise hand on mic. Tadi lihat yang raise hand atas nama Kak Nurul. Apakah ada Kak? Oh, ada lagi nih. Sepertinya Kak Oke. Nurul belum berkesempatan. Oke. Ada Kadira di sini yang udah raise hand. Boleh langsung aja on mic Kadira untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Oh ya, Silakan. izin tanya Kak Rahma. Jadi tadi ada sedikit dibahas tentang ujian ya. Ujian ada kebahagiaan dan ada kesedihan. Ini kayak terkesan gak adil nggak sih Kak? Yang satu bahagia dengan hidupnya, yang satu menderita dengan kesedihan sampai hingga Hmm. mempengaruhi mental mereka, kehidupan mereka, jadinya nggak semangat hidup. Itu gimana ya Kak, mohon pencerahannya gitu biar kalau misal dapat suatu kesedihan, ujian, kesedihan apapun itu bisa nerima gitu. Biar tetap merasa adil gitu kalau dibandingin sama orang lain. Makasih Kak. Halo, Makasih Kak Dira pertanyaannya. Oke, bagaimana Kak Rahma? Apakah bisa langsung dijawab Kak? Di saya Kak Rahmanya nge-freeze ya. Mungkin kita tunggu dulu. iya ngetes. Iya, ya mungkin Kak Rahmanya sedang ada kendala jaringan. Mohon ditunggu ya Kak Dira. Oke.
Dan tadi itu oh ini udah ada kebahagiaan dan kesedihan. Nah, ini tuh terkesan gak adil karena yang satu mungkin diujinya dengan kebahagiaan, yang satu dengan kesedihan gitu ya. Oke, apakah ini mempengaruhi mental mereka dan itu bagaimana ya Kak? Itu pertanyaannya. Oke, berarti antara dua ya, karena kebahagiaan atau kesedihan itu dua-duanya termasuk ujian gitu ya. Nah, menurut Kak Dira sendiri gitu ya, kalau misalnya kita kebagian nih, yang kesedihan itu menurut Kak Dira mungkin itu gak adil ya. Mungkin kalau Kak Dira boleh memilih, mungkin ingin diujinya yang bahagia-bahagia aja gitu ya Kak. Oke, makasih atas pertanyaannya ya Kak. Kita tunggu dulu sebentar. Iya, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Barusan koneksinya tiba-tiba hilang. Kak, iya kedengeran Kak. Ya, aku izin ini ya, izin off cam dulu sebentar. Aku lagi atur dulu. Ini biasanya gini teman-teman, kalau misalkan kita sedang menjalankan suatu kebaikan, pasti ada aja ujiannya ya. Masya Kalau rumah ya Kak. Iya, Masya Allah. Nah, oke. Tadi pertanyaannya adalah, kok sepertinya kesannya nggak adil ya, katanya ada ujian yang berbentuk kebahagiaan dan ada ujian yang berbentuk kesedihan seperti itu ya. Teman-teman, apa namanya? Kita tuh dalam Islam tuh mengenal ada istidraj. Istidraj itu adalah ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan secara terus-menerus, tapi ternyata itu adalah ujian bagi dia. Kalau kita bicara tentang adil atau tidak adil, itu sebetulnya sangat adil teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kan misalkan orang yang sholat gitu ya, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu kan sama-sama dikasih jatah hidup sama Allah gitu kan ya. Ketika misalkan apa namanya, kita melihat misalkan non muslim gitu kan ya, tidak tidak apa namanya, tidak sholat tapi misalkan mereka bisa kenyang dengan harta, kenyang dengan prestasi mereka gitu. Apakah itu adalah ujian bagi mereka? Itu adalah ujian bagi mereka gitu ya. Apakah misalkan kita sebagai seorang muslim sekedar kita ditimpa rasa kesedihan, itu juga ada ujian. Itu juga ujian untuk kita. Bedanya adalah, kan kenapa ini adil? Karena bedanya adalah akhirnya nanti, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempertanyakan ini adil atau tidak, itu tidak bisa dari kejadiannya saja gitu ya. Tidak bisa dari poinnya saja, bahagia dan sedihnya saja, tidak bisa diitunya saja teman-teman ketika kita membahas tentang ujian. Misalkan saya diuji dengan sakit misalkan ya. Saya diuji dengan sakit karena apa namanya, ketika kita berbicara tentang ujian sakit, itu kan Allah sebetulnya, kalau kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa sakit itu adalah bentuk pertolongan Allah untuk menaikkan derajat kita dan mengabulkan doa-doa kita ketika kita sedang sakit. Sakit adalah jalan ketika doa kita itu mustajabnya waktu mustajab dalam berdoa itu kan ketika sakit. Apakah yang sehat itu adalah ujian? Ya, apakah mereka yang misalkan saya lagi sakit nih, saya itu dapat ujian gitu ya, dan saya yakin bahwa dengan sakit ini saya akan Allah berkahi gitu ya. Apakah misalkan yang nggak sakit itu juga ujian? Ujian. Karena ketika mereka tidak sakit, mereka juga dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah gitu ya. Kenapa? Pada saat kamu tidak sakit, kamu melakukan apa saja? Bisa jadi kan yang nggak sakit mereka misalkan dugem atau misalkan mereka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik atau mereka melakukan maksiat gitu ya. Apakah ini adil? Adil karena akhirnya berbeda. Akhirnya berbeda ketika kamu misalkan diuji dengan sakit dan kamu meyakini bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan itu pasti Allah mengampuni dosa-dosa kamu, maka kamu mendapatkan keberkahan di dalamnya gitu ya. Beda dengan mereka yang bahagia, ini case-nya dalam case ujian gitu ya. Bukan berarti misalkan, oh Kak jadi aku nggak boleh bahagia gitu ya misalkan. Oh ya enggak gitu ya. Tergantung
bagaimana cara kamu menjalani sedih dan bahagiamu. Kalau kamu bahagia dan kamu bersyukur, dalam salah satu surat Al-Quran, apa namanya, kalau kita bersyukur maka Allah akan tambahkan. Kalau kita bersyukur maka Allah tambahkan. Itu dalam kondisi kita bahagia. Kalau kita diuji dengan tadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita diuji dengan sakit, dengan apa, dan kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Kalau orientasi kita ke langit, kalau orientasi kita ke Allah, kalau orientasi kita transaksi kita kepada Allah gitu ya. Jadi orientasinya ini bukan orientasi adil atau tidak dari segi dunia, tapi dari segi Allahnya. Maksud saya gitu ya. Kalau dari segi Allahnya, maka itu semua adil. Makanya kenapa Allah menciptakan surga dan neraka gitu ya. Sekarang teman-teman lihat. Maaf saya aku nyentil sedikit ya. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita sekarang di Indonesia gitu ya. Apakah mereka kehidupannya enak? Enak. Apakah mereka misalkan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan? Bisa. Apakah itu ujian untuk mereka? Ujian. Apakah mereka tapi lihat bagaimana mereka sekarang gitu ya. Bagaimana kita merasakan dampak dari kemarin gitu ya, demo-demo yang sudah dilakukan gitu ya. Apakah mereka bahagia? Bahagia mereka. Mereka ada di atas, tapi itu kan ujian untuk mereka. Sedangkan kita sekarang, kita yang hidupnya pas-pasan, apakah kita ujian? Kita diuji dengan pas-pasannya kita gitu ya. Apakah kita akan bersyukur atau tidak? Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah tambahkan. Itulah kenapa Allah ciptakan surga dan neraka, teman-teman. Karena seadil itu Allah gitu ya. Menetapkan ujian, menetapkan cobaan, seperti itu. Jadi adil atau tidaknya tidak bisa diukur dari materinya atau tidak bisa diukur dari kejadiannya, tapi diukur dari akhirnya. Akhirnya akan mendatangkan manfaat atau tidak, akhirnya apakah nothing gitu ya, apakah nol ataukah berpahala. Karena sebagai seorang muslim, diujinya kita dalam keadaan sakit itu berpahala. Diujinya kita dalam keadaan bahagia itu juga berpahala gitu ya. Seperti itu. Dan hidup kita kan nggak melulu sedih, pasti ada bahagianya. Hidup kita kan nggak melulu ada bahagianya, pasti sedihnya. Yang harus kita sadari adalah ketika kita sedih ataupun bahagia, kita pasti diuji gitu. Jadi itulah Allah, Maha Adil Allah seperti itu gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Jazakillahu khair atas jawabannya Kak Rahma. Bagaimana Kak Dira? Apakah sudah terjawab? Halo Kak Dira? Oke, sepertinya Kak Dira belum bisa on mic ya. Iya. Dan semoga jawaban tadi Kak Rahma sudah menjawab dari pertanyaan Kak Dira. Amin ya Mbak. Jazakillahu khair Kak Rahma. Oke, ini ada yang ini Kak Dira nih di kolom chat ya. Makasih banyak Kak Rahma, mohon doanya soalnya saya merasa kesepian nih akhir-akhir ini dan baru jatuh dari motor ya Allah. Lagi pemulihan, makasih Kak. Teman-teman, kita semoga kita doakan sama-sama ya. Semoga alhamdulillah Kak Dira ya, tadi Kak Dira ya. Kak Dira terima kasih sudah jujur pada kita bahwa ada sesuatu yang sedang Kak Dira hadapi. Karena qadarullah di sini sedang banyak orang. Jadi insya Allah doa yang dilantunkan, doa yang dipanjatkan di majelis ilmu insya Allah mustajab. Insya Allah Allah ganti semua hal-hal yang membuat Kak Dira sakit menjadi keberkahan. Peluk jauh untuk Kak Dira ya. Bismillah. Semoga Allah mudahkan semua kebaikan untuk Kak Dira dari apa yang sedang Kak Dira alami. Insya Allah ujiannya akan sebentar, insya Allah. Tapi Allah pasti akan meridhoi langkah Kak Dira dengan Kak Dira masih bisa hadir di majelis ilmu. Insya Allah. Rasa sakit di dunia hanya sebentar, tapi keberkahan di akhirat insya Allah selamanya Kak Dira ya. Ya, semoga Kak Dira bisa bersabar, peluk jauh dari aku. Bismillah. Semoga Allah mudahkan proses penyembuhannya ya. Semoga lekas ya untuk Kak Dira. Iya. Oke. Terima kasih banyak Kak Rahma dan terima kasih kepada Sobat Jovis yang telah aktif dia berpartisipasi dalam diskusi. Alhamdulillah teman-teman sebelum membacakan kesimpulan kita rehat dulu nih untuk dokumentasi. Boleh banget nih disiapin ya dirinya
karena kita bentar lagi akan dukung. Untuk yang out mungkin bisa dirapiin dulu kerudungnya, terus yang Ikhwan juga boleh siap-siap untuk kenangan kita bareng-bareng gitu ya. Oke, kita tunggu dulu ya untuk Sobat Yovisa bisa on cam. Yuk, on cam yuk, biar kita saling mengenal dan juga bisa dilihat ini wajah cakep-cakep, cantik dan gantengnya. Oke. Kakak-kakak ada yang mau cam lagi yuk? Masih ditunggu. Ini udah ada yang on cam, ada Kavia, Ya, oh Kak iya, Ilham, Kak Kak, ya, bagaimana? aku potong sedikit. Tadi untuk yang nanya berdua, tolong dicatat ya, akan ada hadiah kecil dari aku ya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih juga Kak. Kita hitung berlima ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai dokumen. 1, 2, ganti. 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, terima kasih banyak. Oke. Baik, akan saya bacakan kesimpulannya. Jadi tadi kita tuh udah belajar nikah tepat atau cepat sih gitu ya. Jadi cepat ini tuh mempersiapkannya supaya kita bisa pilih pasangan yang tepat agar pernikahan bisa selamat. Oke. Karena pernikahan itu untuk tenang, karena hati yang tenang akan menyelesaikan banyak hal. Oke. Yang pelajaran berharga yang kita dapatin malam ini. Baik, sebelum kita tutup sesi kajian malam ini, kami mohon kesediaan dari Kakak untuk menyampaikan closing statement Kak, agar bisa menjadi pengingat dan bekal bagi kita semua. Kepada Kak Rahma, dipersilahkan. Iya. Mungkin saat ini teman-teman ada di posisi yang resah, gundah, gelisah gitu ya. Mungkin juga ada banyak teman-teman di sini dalam proses penantian juga. Tapi teman-teman, eh, kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani sekarang itu adalah kondisi terbaik dari Allah. Mungkin saat ini kita belum menikah karena masih banyak hal-hal yang mungkin ingin Allah kita bereskan dulu, atau mungkin ingin Allah amanahkan dulu pada kita. Saya selalu yakin bahwa setiap kita itu akan sampai pada waktunya gitu ya. Jadi menikah itu bukan tepat gitu ya. Menikah itu bukan seberapa cepat kita sampai ke sana, tapi seberapa tepat langkah kita untuk bisa sampai ke pernikahan seperti itu. Jadi jangan pernah letih untuk terus berikhtiar, terus berusaha, karena setiap kebaikan kita untuk berproses sebelum menikah itu akan dihitung pahalanya gitu ya. Itu saja mungkin dari aku. Terima kasih kepada Kakak MC, tim Zofisa juga yang sudah mengundang aku. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman dirahmati oleh Allah, teman-teman dilindungi Allah, dilindungi dengan kasih sayang Allah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung Zofisa Talk malam ini. Nah, sebelum ditutup, mohon kesediaan untuk teman-teman mengisi survei agar Sobat Yovisa bisa nih terus membuat kajian yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena satu feedback sangat berarti bagi kami. Oke, nanti bisa dibantu dikirimkan link feedbacknya. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk Kak Rahma atas ilmu dan inspirasinya. Juga untuk teman-teman semua yang membersamai sampai akhir. Oke. Boleh nih teman-teman yang sudah mencatat boleh berbagi insight atau hikmah dari kajian malam ini di Instagram Story. Lalu tag pemateri kita yaitu @___RNF dan juga tag juga @sobatjovisa biar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Oh ya, mohon maaf juga tadi belum bisa terjawab semuanya. Mungkin yang ada pertanyaan boleh tadi sudah diizinkan untuk men-DM Kakak Rahmanya. Saya mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan.
baik dari saya sebagai host maupun dari teman-teman leaders Jovisa lainnya. Ya, sampai jumpa di Jovisa Talk berikutnya. Oke, setiap Ahad malam. Dan khusus teman-teman yang Ahad nih, perempuan atau ciwi-ciwi bisa banget join untuk khusus Jumat depan akan ada curhat time, yaitu program spesial dari Soleha Story nih bersama Kak Ara dengan judul Ikhlas dalam Melepas, Tenang dalam Merelakan. Ya, insya Allah judulnya. Ya, selain itu di bulan Oktober itu bakal ada juga nih Jovisa Talk Special Edition. Ya, mungkin nanti bisa dibantu share juga ya buat posternya. Nah, kita bakal bahas lebih dalam selama sebulan penuh, 4 kali pertemuan. Bentuknya itu ada talk show. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari perspektif dua gender gitu ya nanti. Dimulai dari kita refleksi untuk apa kita hadir di dunia ini, hingga bahas gimana sih caranya menghadapi penantian jodoh tanpa kehilangan arah. Oke, boleh diajakin teman-temannya yang sebanyak-banyaknya biar makin seru dan makin berkah kajiannya. Oke. Jangan lupa ya karena di Oktober ini sangat-sangat spesial gitu ya. Oke, boleh di notes di HP masing-masing. Oke. Baik, kita tutup saja kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya tutup cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi